Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Imam Bukhari. Dengan berwasilah ini mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah dalam memahami hadisnya Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala baitihi kiram. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi mu'allif Al-Imam Bukhari Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi min dharati wa walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Ya Allah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa liman istama'na hahuna bisababihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Halaman kita 27. Qala Ibnu Abbas kan? Apa ngadepe? Qala Abu Dzar 26 di halaman 26 bahwa babul ilmu qabla al-qawli wal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Dzarrin, wa qala dan berkata siapa Abu Dzarrin, Abu Dzar, lau seandainya wada'tum kamu meletakkan as-soma mata pedang
ala hadhihi di sini. Wa asyara dan dia menunjuk ila qafahu ila ke arah qafahu tengkuknya. Summa kemudian zanantu aku berpikir anni bahwa aku mufidu akan menyampaikan kalimat sami'tuha yang telah aku dengarkan minan nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam qabla sebelum antujizu kalian memperoleh alaiya aku la'afatuha sungguh aku akan mengerjakannya. Waqala dan berkata siapa? Ibnu Abbas kunu jadilah kamu sekalian Robbaniyun dalam kurung pendidik, ini maksudnya Robbaniyun pendidik. Ulama niku ain guys senes hak dengan gantos ain dan halaman menjadi ulama diganti ain. Ulama fuqaha wa yuqalu dan dia berkata ar-rabbaniyu pendidik alladzi yang yurabbi mendidik
An-nasa manusia bisigoril ilmi, bisigori dari permasalahan terkecil, al-ilmi ilmu, qabla sebelum, kibarihi menjadi besar, saya jelaskan dulu. Ini babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Jadi bab, jadi mengetahui atau ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, di sini ada kata kunu rabbanina. Jadi jadilah kalian semua atau kamu ar-rabbanin. Jadi rabbaniin, robbi murabbi. Nah, ini kata rabbaniun kalau diterjemah bahasa Indonesia pendidik. Apa nanti bedanya pendidik sama guru, sama ustadz, sama mubaligh? Rabbaniun berasal kata rabbaniun ini robbun. Nah, biasanya kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuhan. Robbun pangeran, ilahun, robbun. Rob itu yang memiliki. Nah, tarbiyatun, robbun menjadi tarbiyatun, artinya pendidikan. Kata robbun ini menjadi murabbi, orang yang mendidik. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia ya pendidik. Nah, kata rabbaniun adalah kata yang disematkan kepada seorang ulama yang mengamalkan ilmunya dan mendidik umat. Kalau ada ulama terus mengamalkan ilmunya seperti ini, membuat satu tempat, terus banyak orang yang datang ke dia untuk ngaji, memahami agama. Ini mulai hari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini namanya rabbaniun. Nah, ulama ini adalah seorang ulama yang benar-benar menguasai ilmu Allah dari hal yang terkecil sampai yang global, yang besar. Nah, ini disebut rabbani. Tapi sekarang kata rabbani sudah menjadi mereknya bajunya rabbani syar'i. Nah, di situ ada kalimat laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang pendidik, dalam kurung guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Ini makanya ada kata-kata laulal murabbi ma araftu rabbi, atau laulal murabbi lamma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, tapi guru ini guru yang mendidik, bukan guru yang model guru datang sesuai jamnya, setelah waktunya ngajar ya ngajar, pulang tanda tangan, setiap bulan bayaran. Ini berbeda yang dimaksud. Jadi orang ini cerminan murabbi di zaman dulu itu begini. Dulu itu kiai-kiai itu kan kalau bikin pondok pesantren kan nggak ada namanya. Kalau rumahnya katakanlah Tebuireng kan berarti pondok pesantren Tebuireng. Ya. Terus kemudian kalau di Badas ini ya pondok pesantren Badas. Tidak ada pondok pesantren katakanlah apa ya, Darun Najah, pondok pesantren apa-apa gitu namanya, diberi label yang seakan-akan islamisasi pesantren. Karena apa?
dulu itu yang namanya kiai dan umatnya menjadi satu dalam satu wadah itu. Jadi kalau ada apa-apa yang datang ke kiainya dan lain-lain, itulah namanya murabi. Ya. Jadi rumahnya kiai dulu itu awalnya disediakan tempat untuk ngaji orang-orang di sekitarnya. Semua orang itu menyatu di situ dengan kiainya. Jadi nggak ada yang namanya ulama yang seperti itu ngerasani umate ngerasani ulama karena menjadi satu. Ya, itu namanya murabi. Nah, kalau dilihat sejarah itu setelah tahun 50 berapa sampai 60 itu barulah pondok-pondok itu diberi nama Arab. Makanya dulu kan di sekitar sini terkenal Pondok Ringin Agung, ya nggak ada namanya. Ya, Pondok Sumbersari, Pondok Kencok kan gitu saja, Pondok Jombang. Jadi nggak ada nama-namanya seperti itu. Pondok Al-Fatah ya nggak ada. Ya. Terus Pondok Darul Ulum ya nggak ada, karena dulu sifatnya kiainya dulu itu murabi. Wis ngayomi sembarang-barangnya jadi tumblek-blek ya apa menjadi satu dengan kiainya. Jadi dulu kiai itu begini, kiai yang murabi itu lek peleme kalau ada buah pelem katakanlah mangga, kalau mangganya Pak Yai ya mangganya umate, tapi lek mangganya umate belum tentu mangganya kiainya. Okay. Kalau kebunnya Mbah Yai itu ya kebunnya umatnya, semuanya boleh ngambil ke situ. Terus nggak usah izin, pokoknya umatnya dipersilahkan. Okay. Tapi kalau punyanya umat belum tentu punyanya Mbah Yai. Ya, inilah kiai yang murabi. Kalau jangan pengen menemukan ya, yang seperti itu gambarannya murabi itu. Jadi yang murabi itu nggak ada sekat antara ulama itu dengan umatnya, dan ulama itu ya otomatis beliau itu fuqaha juga, okay? Orang yang alim juga fuqaha. Fuqaha itu orang yang paham ilmu dunia ya paham ilmu akhirat. Nah, barang punyanya Mbah Yai ya punya santrinya, ya tapi kalau punya santri belum tentu punya Mbah Yai. Okay. Nah, kalau ingin cari murabi ya carilah gambarannya seperti itu. Kalau masih ada ulama kiai yang masih seperti itu, itulah namanya murabi. Nah, terus saya pas ngaji ini ada yang tanya, apa bedanya Gus dengan mursyid? Kalau murabi bisa jadi mursyid, tapi kalau mursyid belum tentu bisa jadi murabi. Wong mursyid itu kalau ketemu aja susah, kudu ngantri. Akhirnya mursyid itu seakan-akan menjadi profesi, ada garis-garisnya. Akhirnya kayak tahta penguasa. Nah, yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu kunu rabbanina. Jadilah kalian semua kalau mengajarkan agama itu sebagaimana bapak dengan anaknya. Jadi gak ada sekat. Makanya kalau melihat kisahnya orang dulu, nanti kalau orang satu kampung itu panen gabah, itu kan orang banyak yang bawa gabah sak enjing, sak glangsing dan sebagainya. Nah, karena apa? Tokohnya yang ada di situ, tokoh agamanya masih kategori robbaniyun, kategorinya robbaniyun. Kalau ustadz itu guru yang bagaimana? Guru yang sifatnya profesional. Nenek bayarannya ngulang, karena bayarannya juga kan ngulang. Nah, ini bedanya. Yang dimaksud di dalam hadis ini kan mengambil ayat Quran dari surat Ali Imran itu menjelaskan tentang Rabbani. Makanya laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang guru pendidik, makanya pendidik dengan guru berbeda. Kalau guru kena digugu karo di
tiru. Pendidik itu ya mulai bisa baca sampai bisa baca. Terus cara mendidiknya ini, jadi cara mendidiknya berbeda dengan cara mendidiknya seorang psikolog. Nah ini lebih di atasnya seorang psikolog. Makanya yang profesinya jadi guru nanti kalau hari guru ya ditulislah laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru maka aku tidak bisa mengenal Tuhanku. Jangan bisa kenal Nabi Muhammad dari mana? Ya dari murabbi ini. Saya dari guru saya, gurunya sampai ke tiap orang yang pernah ketemu Nabi Muhammad. Nah, kata-kata Robbaniyun atau Robbaniyin ini dapat dijelaskan seperti ini. Laula Syekhul Murabbi, laula seandainya tidak ada Asy-Syekhul Syekh Al-Murabbi yang terpandang karena ilmu dan kedudukannya. Jika terjemahannya Al-Murabbi, Al-Muhadzab, ya, pendidik yang kompeten. Murabbi itu orang yang mendidik dengan kompeten. Ya. Adalah mampu menunjukkan Allahi jalan kepada Allah, wal mausulu dan sampai ilaihi kepada Allah, zahiran wa batinan, halan dengan perbuatan, wa maqalan dan perkataan. Perkataannya bagaimana? Ma'araftu ta'addaba ma'arabbi, ma dan tidak, ya, ma'araftu dan tidak akan aku mengerti ta'addaba tata krama atau etika ma'arabbi bersama guru pendidikku, guru pendidikku fil khalwati di saat sepi, wal jalwati dan di saat ramai. Nah ini jenengan apa namanya, ingat-ingat. Jadi inilah yang dinamakan murabbi. Jadi orang yang bisa menuntut umatnya zahir batin, dia tidak ada sekat di dalam dirinya. Jadi kalau mau sowan kapanpun ya terbuka 24 jam. Terbukanya 24 jam. Nah orang-orang yang ilmunya seperti ini dijuluki Robbani, Robbani. Nah kata-kata Robbani ini yang banyak menggunakan kata-kata Robbani itu orang-orang pikiran, Robbani. Nah karena kata-kata itu digunakan orang pikiran, akhirnya kalau orang Indonesia itu image-nya wah si ahli. Padahal itu kan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang belakangnya Robbani, berarti orang yang mumpuni, yang dimaksud adalah murabbi. Yang dimaksud dalam murabbi ini bisigoril ilmi. Sigor itu berasal dari kata sohir, sohir. Hal-hal yang cilik-cilik, kernik-kernik dari permasalahan ilmu yang kecil, ya. Furuknya, usulnya sampai furuknya itu menguasai. Seorang alim yang Robbani harus mampu menjelaskan pendahuluannya, namanya usuliyah, ya, atau dasarnya, ya, sebelum furuyah atau cabang-cabangnya. Dulu umat itu kan kalau mau Ramadan soal bayai kita terpilih ini Ramadannya di nopo. Jadi kan nonton. Jadi mau dari kiai itu ani tampil dari kiai ya apa ya mentes jogo jeruk. Dulu kalau istilahnya orang di sini kan ya ting tenan coba jeruk. Ono rampok ya dibaca rampok ya ting tenan. Dulu kalau kampungnya sering kemalingan, Mbah Yai wis bertindak wis janoe. Akhirnya malingnya kan muter aja, nggak bisa keluar kampungnya.
Akhirnya ditanya apa maling, akhirnya tapi bahaya yang model begitu tuh, ada maling seperti itu tidak dilaporkan polisi, didudukkan, kasih makan, ditanya begini-begini terus disangoni pulang, ya tak sangoni mulia ya, aja maling ini mana. Masih begitu kan zaman dulu. Di sini juga sama, saya masih di rumah ini masih sering begitu. Dulu ada maling nggak bisa keluar rumah, terus pagi-pagi bah saya didudukkan, tapi yang bersangkutan sudah meninggal sekarang. Ya, ditanya sangoni bisa tidur, pintu diajar sama abah saya. Tapi sakti itu rumah dikunci, ada lampu obrik bisa masuk lewat celahnya lampu obrik. Akhir hayatnya tragis, tidurnya di sawah-sawah. Ya. Jadi ini penjelasan tentang murabbi. Orang-orang yang begini dapat gelar Robbani. Jangan diruh Robbani berarti kepengeranan kayak pangeran, bukan. Jadi Robbani itu orang yang punya jiwa pendidik, okay. Jiwa guru yang mumpuni. Ya bahasa kita yang kompeten, dohir, batin. Cara supir sudah kelasnya pilot, dan kelasnya tukang becak. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab makanan. Bab makanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluhum, memilihkan waktu yang tepat untuk para sahabat bil mau'idhati, untuk menyampaikan nasihat atau pituah-pituah. Engkang kaula dherekaken pituah-pituahipun. Nah, mau'idhah pituah baik namanya mau'idhah hasanah. Bil mau'idhati, untuk menyampaikan nasihat atau pituah. Wal ilmi, dan ilmu. Kaila, agar tidak yang firu, mereka meninggalkan majelis haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yusuf, qala, berkata, akhbarona, menghabarkan kepada kami. Siapa? Sufyan Anil Ahmashi, dari Ahmash. An Abi Wa'ilin, dari Abi Wa'il.
Ani bin Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, qala berkata, kana nabiyyu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna, selalu memilih waktu yang tepat, untuk kami. Yatakhawwaluna, selalu memilih waktu yang tepat untuk kami. Bil mau'idhati, untuk memberikan nasihat. Fil ayyami, dalam beberapa hari. Karohatas samati, karohata, beliau, karena beliau takut. As-samati, akan merasakan kebosanan. Alaina, kami. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Basyarin, Muhammad bin Basyar. Qala berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id. Qala berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Syu'batu, Syu'bah. Qala berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Abu Tayyah, Abu Tayyah. An Anasin, dari Anas. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda,
Yassiru, berilah kemudahan, wala dan janganlah tu'assiru, kalian persulit. Wabashiru, dan berilah kabar gembira. Wala dan janganlah tunaffiru, kalian menakut-nakuti. Ini itu dalam kotak-kotak ini kena apa nak? Jangan tak. Ini kok pagar, pulang nama. Ini bab mau'idhah Nabi dalam memberikan pengajian. Kalau sekarang ya pengajian, Nabi memberikan pengajian. Jadi ini ada yatakhawwalu, bab makan Nabi SAW yatakhawwaluhum. Jadi cara Nabi memilihkan waktu yang tepat bagi para sahabatnya untuk ngaji. Zaman dulu itu kan Nabi juga ngaji, setiap hari ngaji. Dipilihkan waktu yang tepat. Ditanya, kalau sahabat, kamu profesinya apa? Saya pedagang ya Nabi, ya Rasul. Nah, longgarmu apa? Longgar saya ini. Nah, terus Nabi memberikan waktu khusus kepada yang pedagang itu ngajinya hari ini jamnya jam sekian. Kalau kamu apa? Saya karyawan, saya pegawai. Jadi kalau yang pegawai pun disesuaikan waktunya, ya. Jadi ini Nabi memberikan pilihan-pilihan buat para sahabatnya ketika mau mengaji sama beliau. Jadi yatakhawwala ini sama dengan yata'ahada, ya, artinya memperhatikan. Jadi Nabi memperhatikan sikon, situasi dan kondisi. Ya, kalau saya berikan pilihan, ini waktu jadwal saya longgar, dengan menyesuaikan. Ya. Jadi menyesuaikan jadwal-jadwal yang saya pilihkan. Oke, akhirnya menyesuaikan. Oh ya, ini begini bisa menyesuaikan. Jadi namanya yatakhawwala. Nah, di dalam mau'idhah ini ya, yang diberikan oleh Nabi beberapa hari dalam satu minggu. Kemudian pesannya lek ngaji itu ngedeni. Rokok ya ngedeni. Ancaman-ancaman saja yang disampaikan. Jadi diajak berpikir murabi. Dengan kalau ngaji ya harusnya bisa murabi. Jadi seorang murabi itu nggak menyampaikan agama itu dengan cara menakut-nakuti. Kamu kalau nggak begini masuk neraka, kalau ini neraka, dosa. Hal-hal yang membangun mentalitasnya umat tidak dipikirkan. Umatnya ditakut-takuti. Nah, inilah kitanya yang Nabi sendiri memberikan pengajian itu dengan mau'idhahnya, dawuh-dawuhnya Nabi. Nabi menyampaikannya sejuk,
Jadi tidak menyampaikan pengajian dengan cara marah-marah. Karena kalau jenengan lihat di medsos kabeh wong ngaji kok mesti ngomong marah ini. Ya, jadi Nabi itu ngajinya sejuk karena Nabi sendiri ya murabbi umatnya, rumahnya untuk umatnya terbuka. Umat itu mau tanya kepada Nabi itu nggak nunggu soal. Ketemu Nabi di pasar tanya tentang haid, ya Rasul saya tanya ya langsung dilayani Nabi di pasar. Sekarang yang orang tidak jadi murabbi, oh ketemu kiai di pasar di wedek ditawakoi bla bla bla. Berarti yang model begitu bukan memiliki jiwa murabbi, jiwa penguasa santrinya, penguasa jamaahnya. Oke, jadi murabbi itu kalau ada umat ketemu nang sawah takut-takutan nang sawah ya kalau di sawah. Makanya jangan nanti ego dan gengsi jadi kiainya dihilangkan. Umatnya butuh pertanyaan, butuh jawaban hari itu juga. Masuk aku tanya haid, kau sih ini ngaji di guru bab haid nunggu 1 semester. Ayo dosa kabeh umat gitu. Nah, makanya jenengan nanti juga sama dengan siapapun, anak cucu pun ya, ketemu di mana saja. Giliran jadi ustaz, nah ini bukan murabbi jadi ustaz. Aku lagi di rumah, orang disuani nama aku. Itu kan ya romantismenya orang Jawa. Arek ra diduga, aku omah di omah, ora gelem ora nang omah, nganyer perapatan. Makanya Nabi menjelaskan apa tentang murabbi itu ya begitulah murabbi. Ya satu ketika jenengan punya santri jamaah glodok, ya wis gak kok dilayani sing model glodok itu ketemu di pasar langsung ngomong, bah, ya wis layani nggih. Kabeh semuanya ngerti taat dabat tadi nggih. Tata krometika kenak mungkin. Jadi murabbi itu memang bisa merangkul semuanya. Dan murabbi tidak pernah menakut-nakuti. Yang disampaikan hanya hal-hal yang baik yang memotivasi orang itu untuk kebaikan. Mau idahnya dawuh-dawuhnya yang untuk kebaikan. Murabbi itu tidak mau bedheki murid. Ya, murabbi itu kalau nyawa tidak mau sifatnya bedheki murid. Apa bedheki dong? Kalau bahasa Jawanya bedheki. Memberikan pertanyaan seakan-akan pertanyaannya itu menjatuhkan yang mendengarkan. Giliran ditakoni karo murid, sih yo, karena pertanyaanmu berat, tak jawab minggu ngarep yo. Minggu ngarep lali. Lah, ini sudah dijelaskan. Kalau pengen jadi murabbi, ya harus siap begitu. Saya pengen jadi ustaz ya nggak apa-apa. Jadwal ketemu ustaz pagi jam 7 sampai jam 12, sore, ya, pada isya sampai jam 9 malam. Nah ini berarti ustaz senes murabbi. Yassiru wala tu'assiru. Jadi berilah kemudahan, ya, jangan dipersulit. Kalau di kita kan bagus, dipersulit aja cek laku, mana dipermudah. Dipersulit mawon cek payu Gus. Saya ketahui. Jadi seorang murabbi tidak mau mempersulit permasalahannya, jamaahnya, santrinya, ya, muridnya dan sebagainya. Fabasyiru, berilah kabar gembira, wala tunaffiru, dan jangan kamu menakut-nakuti. Nah, murabbi didatangi muridnya, tuan guru, bapak saya itu
sakit begini-begini gitu, saniki gare Qur'ane tok krok. Yang ngono kuwi kakek dosa bapakmu kuwi nome. Jadi ngono wong model kaya ngono kuwi terus telu dinane mati. Nah, kata-kata seperti itu bukan tidak mencerminkan dirinya sebagai murabi. Ya, guru dan sekolah, kamu kalau tahun ini gak bisa baca, kamu gak akan saya naikkan. Kalau murid cilik loh, terus gak budak. Dan kau kan budak ibu pedih, nangis saya, gitu. Akhirnya mau sekolah, tapi ibunya disuruh masuk ke kelas dampingi karena takut. Nah, itu namanya guru, bukan murabi. Seorang murabi itu paham semua orang yang hadir itu kemampuannya berbeda-beda, jadi cara memperlakukan juga berbeda. Tidak sama dengan perlakuannya kurikulum. Kabeh kurikulum merdeka, melo merdeka kabeh. Enggak bisa, murabi enggak memandang seperti itu. Murabi ngajari begini, kalau dulu murabi saya ngaji di murabi itu 7 orang ini ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itu sudah tahu, anak didiknya murabi sudah tahu, jangan salah ya. Cuman gini-gini saja. Terus anak-anak didik murabi itu kalau berjejer sini belum giliran ya nggak disusul ke depan. Nah, kalau gurunya sedang duduk, karena ini yang mendidik adalah murabi, nggak perlu diajari teman-teman wis ngerti. Jadi dari sana ke sini terus duduk sambil ngesot berangkang itu bukan kayak ngesotnya ya, jadi berjalannya nggak berdiri di depannya gurunya, terus berdiri nunggu giliran. Nah, walaupun tempatnya di depannya ini lama gak gremeng karena memang didikannya murabi. Tapi nek sing didik gak murabi, oh ini sudah kesuwen tok ae, maka nek ate mandem nambahnya kok terus-terus dhisik. Nah, ini ciri bukan didikannya murabi. Ngerti koncone memang rada kendhu, agak lemon, ya dia gak marah memahami temannya yang lemon. Dia bersyukur, alhamdulillah aku gak ditakdirkan Allah lemon. Dia bilang lemon itu lemah otak maksudnya. Singkatan dia lemah otak. Dia boleh goblok itu gak pantas. Jadi akhirnya ngomong wah lemon. Akhirnya gak bangun dibayar kata-kata goblok. Nah ini didikannya murabi, karena murabinya sendiri mendidik santrinya itu dengan santai. Okay. Santri yang ngaji itu walaupun 2 jam merasa tidak ngaji 2 jam. Rasanya cuma 5 menit kok ismari. Nah ini ciri murabi. Sama ada jadi guru jadi murabi ya. Ojo jadi ustadzah. Murabi. Murid-murid ini. Nah terus guru-guru yang lain sampai dulu. Arah-arah kok jarno ini ya kan, ini murabi bisa menyelami anaknya. Gua muridnya turun arep gurune gak diseneni di jarno. Gak boleh turu sing ngantuk, tapi syaratnya boleh kowe tak tapen kudu iso lho. Oke Bu, turu tangi karena sing ngajari murabi. Nah, langsung ditakoki ya iso. Karena murabi sudah tahu bahwa dawuhnya Nabi itu saya hanya pembagi, Allah lah yang memberi. Jadi saya ini Al-Qasim, Allah itu Al-Mu'ti. Jadi saya yang hanya bagi-bagi kok minum-minum sing duwe ten Gusti Allah. Masih kayak turu lewatnya dicepno Gusti Allah tetap tangi. Di murid tekone telatan, kaos kakian, ya. Terus dilapori kali guru sing murabi Bu, putrane jenengan iki Bu, telatan Bu. Nah, ya sampai guru-guru niku sanjang kalau Bu anakmu Bu, kalau Bu anakmu Bu. Ate diseneni niku gak iso. Karena begitu ane ditakoi iso. Dites IQ-nya tertinggi. Tapi turuan
Terus gurunya punya tafsiran ini. Napa niki nggak ada indra kelima gitu. Indranya lho papat. Indra kelima. Napa niki indigo gitu. Saya menjawab indigo itu tidak ada di dalam konsep Islam. Indigo itu dulu ketika Amerika mau kalah perang itu menciptakan orang-orang seperti orang kesurupan supaya dianggap indigo, dia tahu masa depan. Dia menceritakan bahwa Amerika mau menang, Amerika ini musuhnya kalah. Itu memang politik yang diciptakan Amerika dengan kata indigo. Orang Jawa tidak ada, dan memang ya nggak ada indigo itu. Kalau orang Jawa meremin ada kayak ini sudah kelihatan. Ini bukan indigo seperti yang dimaksud di dalam kata-kata indigo itu. Ya. Saya lanjutkan hadis berikutnya. Bab man orang ja'ala yang menjadikan li ahlil ilmi untuk ahli ilmu ayyaman hari-hari maklumatan yang ditentukan haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Utsman bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Jarirun Jarir, an Mansurin dari Mansur, an Abi Wa'il dari Abu Wa'il, qala berkata karena bahwa Abdullah yudzakiru mengajar an-nasa orang-orang yang dimaksud jamaah ya. Fi kulli khamisin, fi kulli pada setiap khamisin hari Kamis, faqala lalu berkata lahu kepadanya siapa rajulun seorang laki-laki ya Aba Abdurrahmani wahai Abu Abdurrahman lawaditu sungguh aku berharap annaka bahwa engkau zakartana
berkenan mengajar kami kulla yaumin, setiap hari, Qala Abdullah menjawab, amma innahu, entahlah, basa Jawa ini ya mbuh ya, yang nauni, yang membuatku min dzalika, hal itu, anni, aku, akrahu, khawatir, an, bahwa umillakum, kalian bosan, wa ini, dan aku, atakhawwalukum, akan memilihkan waktu yang tepat bagi kalian, bil mau'idhati, untuk memberi nasihat, ya kalau zaman saniki, untuk memberi pengajian. Ini kalau mau itu kan mesti mantenan, sunatan mau itu. Jadi dia mau itu ngaji itu mau itu. Kama kana, kama sebagaimana kana beliau, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, yatakhawwaluna, yang yatakhawwaluna, telah memilihkan waktu yang tepat, nah untuk kami, biha, untuk mau'idhah, atau biha, untuk ngaji atau belajar, hanya kembali pada mau'idhah. Mukhafatus samati, mukhafatu, beliau takut, as-samati, kebosanan, alaina, melanda kita. Beliau takut, kalau terjemah bahasa Indonesia sih gini, mukhafatus samati alaina, beliau takut kita akan bosan. Karena terjemah perkata ya, mukhafatu, beliau takut kesamati, kebosanan alaina, melanda kita. Jadi Nabi takut kalau kita akan mengalami kebosanan. Nah, di sini adalah bab orang yang menyediakan hari-harinya khusus untuk bermulazamah dengan ahli ilmu. Ya. Ini metode yang ada di dalam pendidikan. Jadi zaman Nabi itu kan ada ngaji,
Nah, ini yang dimaksud dengan mulazamah. Makanya Nabi itu memilihkan waktu yang tepat supaya bisa memberikan pengajian yang maksimal dan berkualitas. Sama dengan orang tidur berjam-jam tapi tidurnya nggak berkualitas, bangun tambah perlu kabeh. Karena lanjutan dari hadis sebelumnya, ya maksudnya begini, Nabi itu ya, ketika mau hidup, jadi artinya kan peringatan atau nasihat, ya bahasa Jawanya memberikan pituah-pituah. Nah ini ya berkembanglah istilah-istilah itu sekarang menjadi pengajian, ya kayak kita ini, ya pengajiannya. Nah Nabi selalu memberikan waktu yang tepat untuk menyampaikan pengajian beliau di majelisnya agar para sahabat tidak bosan dan meninggalkan majelis itu. Kenapa ini mau itu? Karena memang sempat ada yang namanya jamaah ngajinya beliau di dalam. Jamaahnya di depan itu di teras ngomongnya sampai ngajinya mari pancet ngomongnya sampai ustadz akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim gak roh ngomongnya. Basa ngomong koncone ngalih geruduk mari tak ngajine. Terus koncone jawab ngaji ngomong ae gak bahaya ta. Nanti kalau ada yang model begitu nggak usah kaget, zaman dulu sudah ada. Nanti divisi saja ngaji kok ngomong ae gak bahaya ta. Ya jadi fenomena ini berlanjut sampai hari ini. Saya kadang-kadang gini, jadi ya ono ke zaman Nabi sampai zaman saiki wong ngaji. Mulai dikong dijak ngaji ngomong jadi geger pedot bekong. Nah makanya ini ada kata-kata mulazamah. Ini metode pengajian. Apa yang dimaksud di dalamnya? Saya sampaikan dalamnya dulu. Jadi berlaku ramah tamah kepada orang yang baru mengenal Islam. Katakanlah orang yang baru mu'alaf, coba dendeni, gak sholat dhisik wis ben wae, gak poso sik ben wae. Kon wis mlebu Islam kok gak poso sih, mangan kita bakal jebul neraka lho. Metu maneh. Nah, ini Nabi seperti itu. Bersikap lemah lembut, melarang berbuat maksiat agar dapat diterima dengan baik. Jadi menyampaikannya itu lemah lembut, melarangnya. Nah, kemudian menggunakan metode bertahap dalam mengajarkan ilmu, menyampaikan pada para jamaahnya, lek ngaji betul buku nggih. Zaman biyen kan belum ada kitab-kitab kayak sekarang. Betul catatan nggih. Jadi zaman Nabi itu sudah diperintahkan untuk membawa catatan. Walaupun kertas belum ada ya, daun-daun lontar, kelapa-kelapa kurma. Nah kemudian Nabi memberikan metode yang sekarang disebut mulazamah. Lazim jadi mulazamah. Mulazamah itu metode pendidikan non formal, non formal, di mana orang mendatangi gurunya dalam rangka mempelajari satu ilmu. Jadi moro, jenengan ini orang sekian ini datang ke saya sendiri dengan membawa kitab Gus. Kalau pengen ngaji kitab niki Gus tapi boten sareng tiang-tiang ya wis gak apa-apa. Enggak awakmu ngajine ngene ya, waktune sesuai janjian ae, kan begitu. Nah, metode ini dikenal kalau di pesantren Jawa Timur, Jawa ini adalah sorokan. Kalau di Jawa Barat namanya bandongan. Nah, ini metode mulazamah. Nah, metode mulazamah ini kayaknya makin kesini ditirulah dengan modelnya paket HBC. Terus mulazamahnya diganti istilah namanya homeschooling.
sekolah nang omah, orang sekolah nang sekolah, tapi sekolah nang omah. Nah, tetapi ini mulazamah. Makanya orang dulu dengan metode mulazamah, dia ingin mempelajari kitab, katakanlah kalau fikih al-um tidak harus dia itu menyelesaikan Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, Minhajul Talibin, Fathul Wahab dan sebagainya. Enggak. Kalau mau pokoknya sanggup syaratnya ulangi ngaji, ya. Datang bawa al-um, baca. Gus, saya langsung diujuk ya boleh. Kalau dulu kan begitu mulazamah oleh. Pokoknya kitab ini wajan sih bisa mocok oleh diujuk. Sekarang kan enggak. Banyak wajan ngaji ya. Nah, begitu dong. Ya kamu puasa kan memenuhi syarat. Oke. Makanya dulu itu ulama-ulama dulu itu umur 22 tahun sudah menemukan apa jadi profesor kan kalau zaman dulu. Makanya disebut syekh itu usianya masih muda-muda. Sekarang bisa 50 tahun guru nggak jadi guru besar. Oke. Sampai pensiun nggak jadi guru besar karena metode ini sudah tidak digunakan. Dulu saya pengen mulazamah Fathul Mu'in, dikongkon latihan mulazamah di depan, mocok kitabe, gak kuat mentalnya. Dulu kan begitu, maksud saya mau mulazamah ngaji fikih, karena saya memandang malah jamaahku elek-elek orang dia tadi punya inak kampungnya, tadi pak inak kampungnya. Itu maksud hati yang ada di dalam perbuatan yang terdalam. Begitu saya memahami tadi kiai punya itu walaupun di desa berat. Tanpa umatnya gak iso berfatwanya ngawuri, kan bahaya. Nah, maksud saya kasih metode mulazamah biar waktu setahun 2 tahun itu ya wis boleh wis iso ngaji kitab Fathul Mu'in. Nah, inilah metodenya yang disampaikan oleh Nabi di zaman itu. Nah, seperti kita ini juga ngajinya mulazamah, ya, mukhawalah seperti ini. Ya. Dengan ngaji begini dia, inilah namanya sorokan. Cuman kalau orang dulu metode sorokan itu begitu gurunya datang, siapa yang datang duluan maju membaca yang pertemuan sebelumnya dibaca. Tuan guru, saya mau baca di depan tuan guru. Nah, dan santri di zaman itu, di zaman saya, sebelum ikut pengajian itu di mana? Di kamar itu sudah dibaca dulu. Kira-kira mocoin salah bener karokate, ya kan? Jadi kita latihan ini, oh ternyata aku jadi salah, berarti ilmu nahwu jadi lemah. Ilmu sorok uji lemah. Sekarang kalau saya kasih kitab yang nggak ada harokatnya, toleh, akhirnya saya berusaha mengharokati demi memulazamah pengajian. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Mau idoh dengan tausiah ini nggak sampai. Oke. Jadi mau idoh ini kalau terjemah makna perkata, mau idoh itu berbicara. Tausiah ya ngemeng-ngemeng. Jadi ketika mau idoh kayaknya kalau sudah gak digemari oleh orang, maka istilah itu bergeser jadi tausiah. Tausiahnya itu pemaparan. Mau idol, wejangan. Dulu kan orang kenal wejangan. Dulu pengajian begini namakan pengajian. Sekarang ada seminar. Terus yang membedakan apa? Kalau seminar ngaji berbayar, kalau ngaji mulazamah begini greto. Gratis. Nah, itu bisa dibuktikan nanti kalau kita belajar ilmu usul fikih atau bahasa, dari makna bahasa sudah bisa menunjukkan arahnya kemana. Sama-sama ngaji. Ya, kalau ngaji yang model begini itu sifatnya gratis lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala, dan lillahi ta'ala. Okay.
Tapi kalau yang ngaji berbayar itu biasanya namanya seminar, pelatihan dan sebagainya. Nah, tausiah yo ngomong, kon ngrungokno wong ngomong. Tausiah makanya mau itu hasanah, dawuh-dawuh yang baik. Nah, istilah-istilah di zaman Nabi memang juga banyak yang bergeser. Ya. Dulu yang namanya Nabi ngaji itu tempatnya namanya majelis, ya, majelis. Nah, karena dulu ngajinya duduk melingkar, namanya majelis dan berhadapan begini. Taklim artinya belajar, ya. Jadi majelis taklim itu tempat belajar. Nah, tempat majelis itu bahasa Jawanya adalah sanggar. Terus belajar sinau, berarti bahasa Jawane sanggar pasinau. Okay. Tapi ketika jenengan damel satu tempat ditulis sanggar pasinau, orang lain gini, lu diremoni karo gending-gendingi, karena sanggar itu identik dengan kesenian, sanggar tari, ya. Padahal ya itu majelis. Sanggar dalam bahasa Sanskerta, bahasa Kawi Jawanya itu majelis. Sanggar pasinaon, sanggar pasinaon kitab agomo. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arabnya dalam bahasa Arab al-majlisul badasi litafaqquh fiddin. Kan keren bahasa Arab. Jadi majelis sanggar pasinaon kitab agomo badas. Itu terjemahnya kan begitu. Tapi ketika saya terjemahkan pakai bahasa Arab, al-majlisul badasi litafaqquh fiddin. Wong nganggep alim iki wong iki. Tapi lek diomongi sanggar pasinaon, jarine ngaji kejawen. Gitu. Nah, padahal itu hanya bergeser maknanya saja. Okay. Jadi banyak hal-hal yang dulu di zaman Nabi maknanya seperti fuqaha, ya. Orang yang fakih itu paham agama dari sisi duniawi dan ukhrawi, dunia akhirat, ilmu dunia paham, ilmu akhirat paham. Tapi akhirnya makna kata ini bergeser menjadi ahli fikih. Makanya nanti kita kalau ngaji di Ikhya itu kan ada dibagi ilmu yang bermanfaat, ilmu tidak bermanfaat, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Oke, dulunya ilmu itu terpuji, al-faqih, dulu hanya orangnya kan faqih. Faqih itu paham ilmu agama dari sisi ilmu duniawi dan ukhrawi. Ya, artinya kayak muamalah dunia itu jadi kiai itu lah perlu balik sumbangan proposal karena fakir. Urusan akhirat dari murabbi itu ya wis nuntut murid-muridnya ya pinter. Siapa yang ngaji kepada beliau muridnya akan jadi wali, itu namanya murabbi. Sekarang kan al-faqih itu fuqaha jadi ahli fikih. Nanti kita akan bahas itu di Ihya Ulumuddin. Nah, dari ini, dari penjelasan-penjelasan tadi, Imam Ja'far itu memberi tahu kepada kita tentang satu hal. Kenapa sih ininya yang berkaitan dengan ilmu? Tapi ini syukuran satu hadis lagi, ya. Saya baca satu hadis lagi, baru saya jelaskan. Bab man orang yuridi yang dikehendaki Allah bihi padanya khairan kebaikan, yufaqihu
dikehendaki Allah di Haddatsana Sa'id bin Ufairin. Haddatsana diceritakan kepada kami Sa'id bin Ufairin, Sa'id bin Ufair. Qala berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb Ibnu Wahab an Yunusa dari Yunus an Ibni Syihab dari Ibnu Syihab. Qala berkata, siapa Humaid bin Abdurrahman, Humaid bin Abdurrahman. Sami'tu, aku mendengarkan Muawiyah khatiban memberi khutbah. Yaqulu berkata Muawiyah, sami'tu, aku mendengarkan an-nabiyya nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man barang siapa yuridillahu dikehendaki Allah bihi padanya khairon kebaikan yufaqihu maka akan dipahamkan fitini bidang agama wa innama dan bahwa aku qasimun adalah pembagi wallahu dan Allah yu'ti adalah pemberi walan tazala hadhil ummatu walan tazala dan senantiasa hadhil ummatu umat ini qaimatan akan tegak ala di atas amrillahi perintah Allah la yadurruhum la tidak akan yadurruhum mereka celaka man ada orang khalafahum yang menyelisihi mereka hatta sampai dia datang apa amrullahi perintah Allah. Ya syaratnya memang mulazamah dulu baru nanti
akan mampu memahami agama. Yufaqihu fiddin. Jadi tafakuh fiddin ini adalah orang yang betul-betul memahami agama. Nah, apa maksudnya yufaqihu fiddin, dipahamkan agama? Allah ini nanti kan akan menjadikan orang yang paham agama itu bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang yang dipahamkan agama kemampuannya dia sebagai ulama. Ya. Terus ada orang yang ngaji terus tapi yang kemampuannya tidak seperti ulama. Ya seperti ya kalau di kita di desa ini ya guru ngaji, musola, masjid, gitu ya. Dia paham sebenarnya kitab-kitab itu paham, tapi dia tidak bisa menempati pemahamannya seperti ulama. Dan sebagian yang lain ini memahami agama, yang penting memahami sudah paham halal haram, mubah makruh apa yang ada di situ syarat untuk dipenuhi ya sudah. Itu juga yufaqihu fiddin tapi di tingkatan yang bawah. Oke. Kan tidak mungkin semua orang dijadikan ulama. Mungkin saya memahami agama dengan jenengan setara, tapi jenengan kalau disuruh ngaji begini kan nggak bisa. Saya suruh nyanyi sholawatan ya nggak bisa. Nah, jadi inilah yang namanya yufaqihu fiddin. Nah, orang yang yufaqihu fiddin ini contohnya yang bisa kita saksikan sampai hari ini, ada para mujahid seperti imam madhab itu yang betul-betul yufaqihu fiddin. Dia bisa berijtihad untuk kepentingan umat Islam. Berikutnya ada ulama yang kelasnya mufassir, muhaddis, orang ahli tafsir, ahli hadis. Dia betul-betul yufaqihu fiddin. Hafal Quran, hafal hadis dan sebagainya. Ya. Kemudian ada orang-orang zuhud yang mampu memahami agama ini dari sisi spiritual. Agama tidak hanya ritual saja, tapi spiritual. Terus kemudian ada orang yang hanya mampu memahami agama yufaqihu fiddin ini dari amar ma'ruf nahi mungkarnya saja. Yang menuntut gak oleh, yang ini gak oleh, yang menoleh, ini oleh. Tapi gak bisa ngaji, punya kitab banyak. Aku gak bisa dapat ngaji model guru-guru. Akhirnya orang, lah semua kok bisa mau ceramah, doa tausiah. Ya wis, kowe gak yufaqihu fiddin tapi kowe mau balik tukang penyampai saja. Ya. Akhirnya itu kan di kelas-kelas dengan munculnya perkembangan Islam. Nah, dari keterangan hadis ini berkaitan dengan bab ilmu yang ini kita bahas dari pertama. Ini apa yang ditujukan? Maka di situ ada bab sedekah, ada bab zakat. Kenapa sedekah itu disebutkan? Karena sedekah itu berasal dari kata sidqun, paham. Wong sing paham agama berarti orang medit. Sedekah. Bab zakat. Karena zakat itu mensucikan diri juga mensucikan harta. Nah dari hadis ini ada 3 pelajaran penting. Pertama adalah mendalami, utama mendalami agama. Pada hakikatnya ketika kita ngaji seperti ini, bukan saya yang memberi, saya hanya sebagai penyampai saja. Seperti Nabi saja mengatakan innama ana qasimun, bahwa aku adalah cuma pembagi. Makanya Nabi Muhammad itu dijuluki Abul Qasim, bapaknya pembagi. Karena pembagi nikmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Ini sudah saya pernah jelaskan di hikam tentang Abul Qasim. Nah, yang punya otoritas tertinggi hanya Allah yang menjadikan jaringan alim dan tidak. Kalau tidak pernah ngaji, yang tidak akan menjadi yufaqihu fiddin, tafaqqih fiddin. Nah, akan selalu ada orang yang memegang agamanya Allah dengan baik, tapi selalu ada yang menyerang dari sisi lain. Ini juga dijelaskan hadisnya Nabi. Akhirnya orang Jawa dari sisi historiografi tadi saya jelaskan membuat satu ucapan unen-unen kalau orang Jawa, ya engko zaman akhir iku wong nyekeli agama padha karo nyekeli mowo. Golek wong alim angel koyo nemokno jaran metu sumune. Nah ini. Nah kemudian
As-Shadiq itu menyampaikan begini, alaikum bittafaqquhi fiddin, ya, kamu harus tafaqquh fiddin, memahami agama, fiddinillah, agama Allah. Wala takunu, dan kamu janganlah hanya jadi akroban orang Arab saja, karena yang berkembang di luar Arab itu lebih cepat. Sekarang kalau di Arab tidak ada, nah di sini ada. Bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Terus jenengan kan naik apa namanya ojek online. Terus bacaan kiai, si naik numpak ojek online kayak Grab, Gojek. Pak Kiai, saya muter musik boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada. Ya, Pak Kiai, saya mau muter AC biar dingin. Karena ini cuaca panas, nggak boleh. Kenapa? Bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Kan sama dengan itu. Pak Yai, apa di zaman Nabi ada ojek online? Tidak ada. Kalau begitu Pak Yai nggak boleh naik, silakan turun. Karena di zaman Nabi tidak ada ojek online, adanya onta, karena Arab naik onta. Kan sama seperti itu. Makanya jadi orang wajah Arab sentris gitu. Di Jawa itu banyak sekali. Wah, ambil PT itu kawan, ya memang di sana nggak ada ayam putih mulus kan. Fa'innahu, bahwa man orang lam yatafaqquh fiddin, yang tidak paham agama, fiddinillah, yang tidak paham agama Allah, lam yanzurillahu ilaihi, lam yanzuri, maka tidak akan dilirik oleh Allah ilaihi, padanya yaumul kiamat, pada hari kiamat. Jadi Islam paham agama mereka nggak dilirik oleh Gusti Allah, ya. Walam yuzaki, dan tidak akan dibayar oleh Allah lalu padanya apa? Amalan, pahala amal-amalnya. Menuntut pahala sholat gimana ya, nggak masuk akal. Nanggunya nggak tahu sholat. Nuntut pahala haji nggak tahu haji. Nuntut pahala pengajian nggak tahu ngaji. Nuntut pahala sedekah yang nggak pernah sedekah. Ini yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq. Dan nanti beruntunglah dengan yang seumur hidup masih berjumpa dengan Nabi. Nah, akan tetapi di hadis berikutnya itu menjelaskan yufaqihu fiddin itu mumpung masih jadi rakyat harus akeh ngaji. Boleh jadi penguasa akan tertutup rasa malu dengan rakyatnya ketika ikut ngaji. Akhirnya rasa malu itu berubah menjadi rasa sombong, takabur. Oke, lanjutan hadisnya yang berikut yang besok akan kita pelajari. Ya, karena waktu kita sudah habis dan terasa. Ya, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini membawa manfaat barokah di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allah kana lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Allahumma inna na'udzubika min nafsina wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasbiha. Inna rabbana ala siratina rabbi ala siratil mustaqim. Allahumma ja'alna ala majlisina hadza salahan wa falahan wa akhiran
birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.